Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan timeline dan konsep animasi dasar. Sebelumnya kita buat dulu flash dokumen baru, kita klik flash dokumen. Nah, yang akan kita bahas itu adalah di bagian timeline. Kita ada dua bagian, yang pertama itu adalah bagian layer, sedangkan yang kedua itu adalah bagian frame. Nah, sebelum kita mulai membahas, kita pastikan terlebih dahulu bahwa frame yang kita gunakan itu menggunakan frame rate-nya 30 fps atau frame per second. Jadi ini maksudnya adalah untuk ukuran detik itu selama 1 detik itu sebanyak 30 frame ya. Oke, ini kita close saja. Selanjutnya itu ada bagian layer. Pada bagian layer ini ada beberapa icon ya yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah insert layer, sedangkan yang kedua ada add motion guide, yang ketiga itu adalah insert layer folder dan delete layer atau folder. Untuk menambahkan layer, kita tinggal mengklik saja insert layer, menambahkan layer satu lagi, layer 2, terus kita tambah lagi sebanyak 4 layer. Nah, motion guide nanti yang kita bahas. Selanjutnya untuk menambahkan folder, kita tinggal insert folder. Nanti akan ada beberapa project yang harus menggunakan beberapa folder atau beberapa layer yang harus kita save di ke dalam satu folder. Misalkan layer 4 dan layer 3 itu mau kita masukkan ke dalam folder 1, itu tinggal kita klik and drag ke folder 1. Oke, jadi kalau kita close folder 1 akan kelihatan tinggal tinggal layer 1 dan layer 2. Untuk menghapus folder dan layer, kita tinggal klik saja icon delete layer. Baik. Nah, selanjutnya untuk mengganti nama layer itu tinggal kita klik di salah satu layer. Misalkan di sini kita ganti dengan namanya adalah bola 1. Selanjutnya untuk layer 2 kita ganti saja namanya dengan bola 2. Setiap layer itu bisa untuk menampung satu atau lebih objek. Kenapa layer ini sangat penting? Karena ini akan berkaitan dengan konsep animasi untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba buat satu objek oval. Di sini warnanya kita ubah aja menjadi kuning, stroke colornya hitam. Kita buat satu gambar oval di sini, kecil saja. Terus di sini tadi 1 detik itu sebanyak 30 frame. Oke, sekarang kita klik kanan di sini. Kita akan bahas ada satu insert frame, terus ada insert keyframe, terus ada insert blank keyframe. Insert frame itu hanya untuk menambah durasi tampil si objek. Nanti kita lihat perbedaannya. Sedangkan insert keyframe itu bila ada perubahan dari frame 1 ke frame selanjutnya. Sedangkan insert blank keyframe itu untuk tidak menampilkan si objek. Baik, kita coba saja insert frame. Kita sudah coba satu insert frame. Selanjutnya kita klik dulu bola 2. Kita tambahkan satu objek oval lagi di bola 2. Jangan lupa timeline-nya kembalikan. Kita buat satu objek oval di sini. Di sini kita ganti warnanya biar dia berbeda, warnanya merah. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua objek ya, bola 1 dan bola 2. Tapi ketika kita lihat di frame ke-1, dua objeknya tampil. Kalau kita tarik frame kedua, objek bola 2 itu tidak tampil. Kenapa? Karena kita tidak atau belum kita isi dengan frame. Ya, jadi insert frame tadi untuk menampilkan si objeknya atau durasi objeknya.
Ya, sampai di sini bisa dipahamin ya. Misalkan saya tambahkan frame di sini, insert frame. Oke, maka si objek merah, objek bola 2 dan objek bola 1 itu akan tampil berbarengan. Ya, jadi di sini kelihatan ya frame-nya. Nah, selanjutnya ya di sini kita bisa tadi ada yang namanya add motion guide. Jadi add motion guide ini adalah salah satu animasi dasar. Kita bisa menggambarkan bola ini atau objek itu akan mengikuti sebuah lintasan yang kita buat. Jadi nanti ini sebenarnya adalah animasi dasar yang lama. Yang terbaru itu adalah namanya adalah create motion fluid. Ya. Nah, kita lanjutkan. Misalkan saya akan menambahkan satu keyframe di sini, di frame ke-60. Kita klik kanan di bola 1, klik kanan, kita insert keyframe. Oke ya, jadi sampai di sini di frame 30 kita juga akan insert keyframe. Itulah perbedaan antara insert frame dan insert keyframe. Jadi kalau di 30 kita klik dulu, kita ganti warnanya, misalkan saya ganti jadi warna biru. Oke, jadi di frame 1 sampai frame 29 warna objek bola 1 itu tetap berwarna kuning, sedangkan ketika di frame 30 objeknya akan berubah menjadi warna biru. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Nah, selanjutnya di sini misalkan saya juga akan insert blank keyframe. Oke, kita coba dulu lihat, perhatikan. Oke, blank keyframe itu kita akan menonaktifkan atau tidak akan memunculkan objek bola 2 ya sampai ke frame 60. Sini juga akan saya klik, kita klik lalu kita insert blank keyframe. Oke, sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan objek bola 2 ini pada frame ke-60. Kita copy saja dulu, kita copy, klik kanan, copy. Kita klik di frame ke-60, kita klik, lalu kita klik menu edit, paste in place. Sekarang kita coba mainkan sedikit. Nah, kita lihat. Jadi ketika dia di frame 29, objeknya tetap sama. Di frame ke-30, objek bola 1 itu berubah menjadi warna biru, sedangkan objek bola 2 ya atau layer di bola 2 dia menghilang. Dia akan tampil kembali di di frame ke-60. Ya, kalau Anda perhatikan di sini di frame ke-60 bola 1 itu tetap menjadi warna kuning. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan coba menambahkan add motion guide. Jadi si bola 1 ini nanti akan mengikuti lintasan yang kita buat. Oke, kita klik dulu layer bola 1, lalu kita tambahkan add motion guide. Baik. Nah, untuk menambahkan lintasan itu banyak caranya, bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pen tool, bisa menggunakan apapun ya yang menggunakan atau yang berbentuk garis. Ya, jadi kita coba aja oval. Di sini saya kosongkan saja warnanya karena kita hanya butuh stroke-nya saja. Oke, jadi di sini kita buat. Oke. Nah, di sini biar ini nanti kalau misalkan kita ingin lintasan ini kelihatan, sebelumnya kita klik dulu, kita copy. Oke. Selanjutnya tetap aktifkan di layer guide bola 1. Ini kita potong sedikit. Lalu ini kelihatan ya perbedaannya ya, ada yang foldable dan ada yang tidak. Ya, ini kita delete saja. Oke. Selanjutnya pada frame ke-60 ya,
frame ke-60 di bola 1, kita klik, tahan, pastikan lingkaran tengah itu berada di garis dari oval lintasan yang sudah kita buat. Oke, paham ya sampai di sini ya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan ini berubah jadi warna biru, selanjutnya warna kuning dia akan ada di dalam lintasan. Kita tambahkan 2 detik 60, 90, 120. Kita tambahin 2 detik. Kita klik kanan di frame 120, kita insert keyframe. Nah, kalau Anda perhatikan lintasannya tidak kelihatan ya di sini ya. Oke. Karena kenapa? Karena frame-nya itu hanya sampai di 60. Nah, di sini kita tinggal tambahkan insert frame agar lintasannya tetap tampil. Oke, di frame ke 120 ya, kita klik kembali objek bola 1 ya, objek bola 1 di frame ke 120, klik tahan, lalu kita pindahkan ke ujung dari garis lintasan. Baik. Ya, kalau kita perhatikan dia akan bentuknya seperti ini. Nah, agar si bola kuning ini bergerak mengikuti lintasan, kita klik kanan di frame-nya, frame antara frame 60 ke 120, kita klik kanan, lalu kita tambahkan create motion twin. Oke, sini udah kelihatan ya permainan dari si kuning, dia mengikuti si lintasannya. Oke, nah kita coba dulu test movie. Di situ lintasan tidak kelihatan. Bagaimana agar lintasan kelihatan? Kita tambahkan 1 frame lagi, layer 6, kita taruh aja di bawah. Terus di sini kita ganti namanya lintasan 1 misalkan. Ya. Di lintasan 1, karena tadi sudah kita copy yang bagian lingkaran ini, kita tinggal klik edit, paste in place. Dia akan tampil ya. Ini dia akan tampil dari awal. Ya, jika kita tidak ingin menampilkannya dari awal, maka di sini kita tinggal tambahkan insert blank keyframe. Di sini tinggal kita tambahkan insert keyframe. Ya. Pada insert keyframe ini di detik ke-60 kita mau menampilkan, kita edit lagi paste in place. Oke, jadi si lintasan itu akan tampil pada frame ke-60. Kita tes saja, lihat test movie. Jadi dia akan kayak seperti tadi ya. Oke, sampai di sini bisa dipahamin ya. Nah, jika kita ingin membuat si bola merah ini tadi ya, bola merah tadi tetap selalu ada, kita tinggal tambahkan insert frame di sini. Nah, satu lagi contoh untuk menambah lintasan menggunakan pensil. Jadi kita klik saja di bola 2 ya. Selanjutnya kita add motion guide. Lalu kita tambahkan lintasan menggunakan pensil. Di sini kita pakai saja yang smooth. Oke, kita gambarkan lintasannya. Oke. Nah, sama seperti tadi ya. Di sini di bagian bola 2 di frame ke 120 kita klik insert keyframe ya. Lalu 120 150 tambah 1 detik oke, kita tambahin aja 180 berarti ya, untuk menambahkan 2 detik. Set keyframe untuk bola 2. Guide bola 2 nya juga sama, kita tambahkan frame ya, insert frame di sini ya. Nah, agar lintasannya kelihatan nanti ya, itu sama saja seperti kasus yang di bola
satu ya, jadi bisa Anda tambahkan saja, konsepnya tetap sama. Nah di sini nanti yang akan tampil itu hanya ada objek bola 2, bola satunya udah menghilang ya, karena kita stopnya di frame 120. Selanjutnya kita klik lagi frame 120 pada bola 2 ya, lalu kita klik tahan, pastikan lingkarannya ada tepat di sudut lintasan, garis lintasan. Selanjutnya kita pindah ke frame 180, kita klik tahan, tarik ke ujung dari lintasan. Selanjutnya pada frame 120 sampai 180 di bola 2, kita klik kanan, kita tambahkan create motion twin. Oke, sampai di sini udah kelihatan kan animasinya. Nah, dia mengikuti si lintasan yang sudah kita buat tadi. Ya. Oke, kita coba tes movie. Ini yang lintasan pertama, ini yang mengikuti lintasan yang kedua. Baik. Oke, saya rasa sampai di sini cukup mengenai konsep animasi dasar dan juga bagaimana cara menggunakan untuk penjelasan dari timeline ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.